Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, bertemu lagi bersama saya Khairul Ehwan dalam program elaborasi, informasi, solusi, dan inspirasi. Baik, pada kesempatan kali ini bersama kita sudah hadir 4 orang sahabat-sahabat kita yang sangat luar biasa. Di sebelah kanan saya paling ujung ada Pak Junaidi. Di sebelah kanan saya ada Pak Fahrul Raji. Lalu ada Pak Arifullah Humaini. Dan di ujung sebelah kiri saya ada Pak Ubaidillah. Assalamualaikum Bapak-bapak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Sehat ya? Alhamdulillah. Terima kasih banyak sudah berhadir di program ini. Mudah-mudahan apa yang akan kita bahas hari ini, apa yang kita obrolkan di hari ini bisa memberikan banyak manfaat bagi sahabat-sahabat kita yang menonton video ini. Baik, pada kesempatan ini kita akan membahas satu judul terkait dengan pendidikan. Yang kita beri tema pendidikan masa kini, masa gitu. Oke. Baik, untuk membuka kita akan bahas mengenai bagaimana sih harusnya guru bersikap kepada peserta didik atau siswa dalam hal memperlakukan. Katanya guru itu harus adil kepada siswa, kepada peserta didik. Namun terkadang kita temui guru memahami itu sebagai sebuah keadilan, namun siswa menganggap itu sebagai ketidakadilan. Misalnya kita contohkan dalam hal perlakuan di kelas. Kadang-kadang misalnya ada yang ada yang cepat menanggapi dan ada yang lambat menanggapi. Itu diperlakukan sama atas dasar adil tadi. Padahal kan pada dasarnya yang cepat dan lambat menanggapi ini pun harusnya perlakuan guru harus berbeda gitu kan ya. Nah, ini mungkin bagaimana ya menurut Bapak-bapak mengenai hal ini? Silakan, siapa kira-kira yang mau duluan? Iya. Pak Razi ya? Oke. Gimana kira-kira? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kalau permasalahan ini tidak baru-baru ini. Kalau mengingat dari ungkapan para cendekiawan Islam dulu mengatakan ada sebuah ungkapan yang namanya anas ajnas, ya manusia tuh beda-beda. Karena unsur manusia yang sifatnya berbeda-beda tersebut, maka tentu penilaian dan cara penanggapannya juga pasti berbeda. Katakanlah kalau bahasa sekarang kan kita mengatakan anak yang umur SD sama anak yang SMA itu tidak bisa diartikan uang jajannya 10.000 sama. Iya. Maka tentunya kebutuhan mereka juga jelas, yang dibeli juga pasti berbeda. Iya. Jadi orang tua pasti harus paham lah dalam kondisi yang seperti ini. Itu mungkin apa yang kami pahami selama ini. Jadi dalam hal ini yang nggak harus sama gitu kan ya. Sama. Jadi adil itu tidak berarti harus sama ya. Kalau menurut Pak Junai gimana kira-kira? Ya baiklah. Nah, mohon izin guru lah. Ya, jadi bentuk atau pola formula seorang guru memberikan pelayanan pendidikan ini kepada siswa itu sebenarnya dalam teori model pembelajaran itu ada model individualistik. Jadi model individualistik meskipun klasikal, tapi pelayanan itu tetap individual. Guru sudah bisa memetakan ini kemampuannya demikian, ini berbeda-beda dan itu dalam satu kelas itu, sehingga perlakuannya juga berbeda. Nah, maka perlu ada metode dan evaluasi yang memang ada kadar di dalam situ. Kita target ini 80, tapi kalau dia ini sudah yang kemampuannya kurang, ini sudah 70, itu sudah dianggap sudah bagus. Sudah bagus ya. Sudah bagus. Masuk Karena itu lah. tadi daya kemampuannya memang berbeda-beda. Iya. Nah, disitulah
apa PR guru tadi bagaimana memetakan ini tadi supaya memang terlayani semuanya. Iya. Supaya jangan berakibat nantinya yang pintar makin pintar, yang tertinggal makin tertinggal. Iya. Akhirnya seperti itu. Iya. Kira-kira itu. Iya, jadi kalau misalnya guru sudah bisa, kalau guru memahami karakter siswa, terutama misalnya dari cara berpikirnya, kalau yang tadinya agak berat, itu harusnya target apa standarnya juga jangan disamakan dengan yang cepat mikir ya gitu ya, Ya, Pak Juna ya, ya maksudnya ya, supaya keadilan itu bisa diterapkan dalam hal-hal yang sekecil itu juga gitu kan ya. Iya. Tidak harus standar itu disamakan semua. Memang kalau evaluasi kita secara tertulis atau lisan, Iya. itu ada dari tambahan dari penilaian prerogatif dari guru. Iya. Nah disitulah kita tambah ya. Iya. Dia bisa kita lihat dari prosesnya, Iya. kan dia tidak harus apa hasilnya kan. Iya. Dalam teori pendidikan juga berarti prosesnya, kesungguhannya dan progres, sehingga ada progres dari Iya. dari Dari proses. Iya. tadi kan itu Iya. dinamakan berhasil sudah ya. Iya. Lalu yang kita hargai itu ada peningkatan dari progresnya. Iya. Ya, bukan hanya sekedar nilai yang didapatnya saja gitu kan. Iya. Kalau istilah angka mentah Iya. itu diolah lagi oleh guru kan. Iya. Angka mentah memang dia dapat sekian kan, tapi dia sudah berprogres. Iya. Progres. Oke. Nah, apalagi kan misalnya kalau kita melihat secara psikologi, anak-anak itu kan siswa antara laki-laki dan perempuan itu kan beda ya. Beda. Sebenarnya semua manusia itu berbeda gitu kan ya, bukan hanya berbeda dari sisi apa bentuk gitu kan ya, tapi juga berbeda dalam hal karakter. Nah, yang lebih spesifik lagi kan laki-laki perempuan berbeda. Perempuan kan otak analisisnya lebih cepat terbentuk daripada yang laki-laki, karena yang laki-laki ini lebih banyak apa otak bermainnya yang ini kan ya, makanya anak laki-laki lebih suka bermain daripada baca buku atau belajar biasanya. Kalau perempuan kan biasanya lebih suka baca buku daripada Iya, ini kan ya. Kalau besok ujian, kalau perempuan hari ini kan baca buku, kalau laki-laki besok ujian hari ini masih main bola gitu kan ya, masih lari-larian ya, tembak-tembakan sama teman-temannya gitu kan ya. Jadi ada di dalam kelas itu akan kita temukan rata-rata ada yang kemampuan akademik dia kurang, tapi kemampuan lapangan, organisasi, Iya. siswa Olahraga mungkin olahraga, ya. Iya. itulah apa di situ ya apa nilai tambahnya. Iya. Nah jadi kita di sini adil ya, guru tadi adil, Iya. bukan hanya dari segi apa kognitif semata, tapi bagaimana juga apa afektif dan psikomotor. ya psikomotor Iya. dan juga apa nilai ya. Kalau Pak Ubay gimana kira-kira tadi? Ada perbedaan antar individu gitu ya, siswa satu dengan siswa yang lain. Lebih kita bedakan lagi tadi antara laki-laki dan perempuan dalam hal berpikir tadi kan ya, laki-laki lebih banyak bermain tadi. Kalau anak-anak ini kan perempuan lebih ya memang sukanya lebih karena otak analisisnya terbentuk, suka baca, suka belajar dan lain sebagainya. Mungkin gimana ini Pak Ubay? Ya, terima kasih. Ini kalaunya kita masuk ke ranah pendidikan, kalaunya pendidikan itu kan kita menilai dari segi kognitif, afektif, dan psikomotorik. Itu kan kalaunya kita pandang dari kognitifnya rendah, berarti kita nilai rendah di sana ya. Kalaunya afektifnya tinggi, misalkan kita nilai tinggi di sana, atau psikomotoriknya tinggi kita nilai di sana. Jadi ada perbedaan. Misalnya perempuan itu suka baca, berarti kognitifnya tinggi, keilmuannya itu tinggi. Jadi menjawab soal itu bisa lebih mudah. Jadi dalam Sesuai dengan memberikan konteksnya itu. artinya dalam memberikan penilaian itu tidak hanya dari satu sisi ya, Ya. dari bagaimana dia menjawab Ya, evaluasi kita itu saja gitu kan ya, tapi dilihat juga dari hal-hal yang lainnya. Bisa saja nilai akademisnya tadi kalau di ini kan ya tidak terlalu signifikan gitu kan ya, tapi karena misalnya Rajin membantu. iya rajin bantu, Ya. rajin nah nolong itu teman gitu ya, itu ada nilai tersendiri lagi itu. iya itu bentuk keadilan juga kan Untuk ya. keadilan. Iya. Kalau di pesantren tuh punya istilah, ketika kemampuan daya nalar anak ataupun katakanlah misalkan
dia pintar dalam ilmu nahu seumpama. Iya. Nah, ada dia punya kecerdasan yang lain, dia mungkin lebih respect terhadap lingkungannya, utamanya terhadap gurunya, dia ada kemampuan lain, utamanya dalam segi akhlaknya. Iya. Maka tentu jangan serta-merta ketika orang dulu punya patokan matematika pintar itu dihukum pukul rata pintar semuanya. Iya. Padahal kan hanya sekedar bilangan angka yang sifatnya eksak pasti, tapi di sisi lain dia mungkin kelemahan. Jadi mungkin penyamarataan tersebut tidak hanya memilah kepada satu sisi yang lain, mungkin ada harus juga memandang kepada iya. ada kelebihan Ada juga. dari berbagai sisi Ya. dalam hal memberikan ini kan ya, Ada. memperlakukan si ini Iya, tadi. karena kan setiap individu kan berbeda-beda. Jadi kita menilainya itu tidak secara satu sisi, Iya, jadi iya. berbagai sisi. Iya. Jadi kita menilai peserta didik itu ke berbagai Iya, dari berbagai sisi. iya. Mungkin Oke. bisa lapang dada Pak Junai kita mengatakan di kudu syai'in maziyah, sesuatu ada punya kelebihan Wala gitu ya. Iya. takiran nahan. Iya, jangan menyepelekan satu sisi. Ya, mungkin itu. Iya. Nah, ini khusus untuk Pak Arif nih pertanyaannya nih. Kadang-kadang kan gini ya, siswa itu banyak yang merasa tidak diperlakukan adil karena apa? Guru kadang-kadang lebih senang dengan siswa atau siswi yang pintar gitu ya. Iya. Senang dengan siswa atau siswi yang tabungas lah kayak itu. Nah, ini kan. Masalah ya. Iya, jadi siswa yang kurang pintar tadi atau siswa yang tapi bungas lah bahasa kitanya tuh ya. Kalau kadang-kadang merasa tidak diperlakukan adil gitu ya. Iya. Nah, jadi ini sebuah kekeliruan sebenarnya Pak Arif ya. Dan saya Bagaimana, Pak? saya merasa orang yang kurang disepelekan. Makanya jadi seorang guru itu berat sebetulnya. Berat. Iya. Jadi seorang guru, karena seorang guru itu harus bisa membaca karakter anak didik yang Iya. pertama dulu. Iya. Kenapa? Karena setiap anak didik itu berbeda. Iya. Mungkin ini ahlinya di bidang olahraga, Iya. ada yang di bidang matematika, ada yang di bidang bahasa Arab misalkan. Jadi kan seorang guru, di bidang apanya yang menguasai, mungkin di sana yang lebih didorong. Iya. Walaupun Ada skill gitu ya. walaupun kan kenyataannya untuk mata pelajaran tersebut itu sama. Iya. Kan nanti setelah setelah semakin tinggi tingkatan, maka anak itu semakin berkembang tentunya. Iya. Jadi ya berat lah sebagai seorang guru. Iya. Apalagi kan istilahnya semakin guru itu di bawah, misalkan guru PAUD itu semakin berat sejujurnya. Iya. Bukan yang di SMA yang berat ada, karena di dasar itulah yang membentuk karakter siswa sejujurnya. Iya. Kalau masalah ini tadi yang kadang-kadang guru suka sama apa? Milih-milih. Iya, milih. Tergantung gurunya lah. Tergantung gurunya. Iya. Nanti kembali kepada pribadi. Iya. Ya kalau bisa mungkin jangan gitu. Iya. Harusnya sih kalau mau adil ya bungas kado bungas tuh Nah, tetap diperlakukan iya sebagaimana mestinya gitu kan ya. Misalnya ada yang bungas tapi lambat dalam menangkap misalnya. Oh, itu berarti perlu perhatian lebih gitu kan ya. Dan Iya. dan Bukan rasanya- karena bungasnya Dan kan itu ya. rasanya banyak yang terjadi. Iya. Ketika tampang pas-pasan tapi otaknya luar biasa. Iya. Nah, kita kan biasa juga seperti ini kan ya, nemukan misalnya di beberapa lembaga pendidikan misalnya yang yang dalam hal pengelompokan siswa Oh. biasanya ada proses kayak seleksi gitu kan ya. Nanti yang rankingnya tinggi iya. dikumpulkan di kelas A misalnya kan ya, Ada. kelas B, C, D gitu ya. Ya mungkin kita tidak mempermasalahkan itunya. Oke. Yang kita mau komentari atau kita mau bahas ini penempatan guru biasanya. Guru-guru yang bagus-bagus kadang-kadang ditempatkan di kelas A. Oh. Padahal kan yang lebih memerlukan guru yang bagus itu harusnya yang bawah. anggaplah misalnya ada A sampai E. Berarti kan yang memerlukan guru yang bagus itu harusnya yang E. Tapi Bukan kadang-kadang yang kita anggap ya ini menurut pribadi saya dulu gitu kan ya. Yang kita anggap keliru, yang guru bagus malah di A, yang gurunya kurang bagus, pendidik yang tidak terlalu punya kemampuan itu diletakkannya di E. Akhirnya yang kayak Pak Junai bilang tadi gitu kan ya, yang pintar malah makin pintar karena dibimbing dididik oleh guru yang bagus, yang
yang bodoh tadi makin bodoh gitu. Gitu ya Pak Junai Iya. tadi ya maksudnya ya. Iya. Iya, itu kira-kira kalau yang seperti itu benar nggak sih? Kalau menurut saya sih agak keliru gitu ya penempatan gurunya. Bagaimana ya? Jadi ya sebenarnya tadi kata Pak Arif kan memang dari tingkat bawah semakin sulit sebenarnya dari PAUD SD itu sebenarnya kalau jadi guru SD dengan jadi dosen mungkin berat SD. Iya. SD kan ya. Apalagi Kira-kira kelas itu. 1 SD tuh. Jadi penempatan tadi ya seperti kira-kira seperti itu. Kalau Pak Bay gimana? Atau Sebenarnya setuju aja. Iya. Kalau masalah penempatan itu kan tergantung dari kepala sekolahnya lah. Harus bisa menempatkan guru-guru Iya. tersebut. Jadi mungkin nganggapnya keliru juga gitu Iya. ya kalau jadi bukan hanya kelas sih, kadang-kadang ada penempatan guru oleh dinas misalnya kan ya, atau oleh kementerian terkait misalnya di sekolah-sekolah unggulan malah dimasukkannya guru-guru yang unggulan juga. Sekolah-sekolah yang kurang Nah, ini bagus, guru-gurunya kurang bagus juga gitu kan. Harusnya kan kalaunya sehatnya kan harusnya untuk menuju pendidikan yang berkualitas, guru yang unggul masukkan ke sekolah yang kurang unggul. Yang biasa-biasa saja ya masukkan saja ke sekolah yang unggul karena itu sudah unggul. Karena memproses yang tadinya emas menjadi emas itu kan jauh lebih mudah. Karena seperti sekolah unggulan daripada yang memproses yang tadinya sampah gitu kan ya, iya yang Istilahnya. iya menjadi emas itu kan berat gitu kan ya. Dan itu perlu guru yang bagus gitu kan. Gimana guru? Gini, dalam istilah pendidikan itu kan ada yang namanya dikotomi pendidikan. Dikotomi ini namanya kotak-kotakan. Ya sebenarnya saya setuju juga, kita juga punya prinsip yang seperti ini. Artinya ketika ada standar siswa yang memang mestinya memerlukan, kalau ibarat obat itu punya dosis tersendiri, maka yang guru-guru yang hebat mestinya di sini. Tapi kita kan tidak bisa menyamaratakan kemauannya kita. Kalau punya kepribadian yang namanya guru itu bukan sekadar profesi tapi panggilan hati untuk berbagi. Yang berbagi ini mau nggak kira-kira? Iya. Ada yang ingin berbagi tapi yang di atas sana yang tidak mau berbagi. Jadi kita lihat di televisi, di sosial media beredar itu dari guru yang rela berjalan kaki masuk ke hutan. Iya. Nah ini yang sebenarnya bukan sekedar profesi. Ini kembali lagi kepada kita. Iya. Tahap kita sekarang pada mungkin di profesi, tapi mampu nggak kepada ranah yang sifatnya ingin berbagi yang Iya, seperti iya. itu. Jadi urusannya guru itu panggilan, benar kata Pak Arif tadi, berat memang. Iya. Berat. Iya. Jadi selain guru dalam memperlakukan murid, mungkin perlu dibenahi lagi lah Benahi kira-kira lagi. sistem untuk bagaimana penempatan guru itu sendiri gitu, baik guru ke kelas atau guru ke sekolah-sekolah itu gitu kan ya, guru ke sekolah-sekolah lanjut guru ke kelas-kelas, harus ada keseriusan dalam hal menempatkannya itu gitu kan ya, jangan sampai tadi sekolah unggulan yang dimasukkan guru unggulan gitu kan ya, sedangkan sekolah yang nggak bagus malah guru-guru nggak bagus juga, akhirnya yang pintar makin pintar, yang ini makin ini kan ya. Saya rasa berharap sekali ini tidak hanya di sekedar diskusi kita, Iya. karena kalau kita lihat hakikat pendidikan tersebut, pendidikan bukan sekedar tanggung jawab kita sebagai pengajar, orang tua bahkan pemerintah juga perlu mendengar suara pembicaraan kita ini. Iya benar. Karena itulah obrolan-obrolan kita ini mudah-mudahan bisa memberikan manfaat, terutama untuk bahasan kita saat ini konteksnya adalah untuk dunia pendidikan. Nah selanjutnya ya kita masuk ke guru tadi kan ya. Guru ini harus memiliki berbagai kemampuan lah seperti itu gitu kan ya. Skill ya. Iya, berbagai kemampuan, kompetensi gitu ya. Dan yang jarang dibahas, guru itu sebenarnya ya selain harus bisa membimbing, di dalam membimbing itu juga harus punya kemampuan untuk marah gitu. Oke. Jadi sekarang ya dewasa ini kita banyak melihat bahwa guru yang memarahi siswa atau peserta didik itu dianggap salah. Iya, iya. Iya, berbeda dengan zaman dulu misalnya atau di dunia pesantren gitu ya. Pukul. Ya sekarang kita banyak disalahkan kalau memarahi. Nah, apakah penting guru ini memiliki kemampuan marah
yang marahnya itu memang untuk kepentingan pembelajaran, bukan marah yang karena emosi gitu. Marah untuk membina, membimbing, mendisiplinkan, untuk membuat efek jera, untuk memotivasi dan lain sebagainya. Nah, menurut Bapak-bapak seperti apa ini? Apakah guru harus bisa marah juga gitu ya? Atau punya, kalau bahasanya punya keterampilan untuk marah, bukan hanya marah biasa saja, punya kemampuan untuk marah. Pak Arif, Harus ya gitu ya. Pak Arif lebih sering berkecimpung dengan sekolahnya anak-anak nih. Untuk Iya, merespon. kalau Pak Arif kira-kira lebih banyak diuji kesabarannya gitu ya ketika menghadapi iya siswa-siswa ya. Kira-kira gimana? Harus punya kemampuan marah juga ya. Agar marahnya itu tepat ya kira-kira seperti itu ya. Ya, untuk kemampuan marah perlu apalagi di bidang tentang akhlak dan adab kepada guru tersebut. Membimbing Ya. akhlaknya. Ya. Karena yang pertama kali untuk membimbing itu adalah akhlak dulu. Jadi bagaimana cara seorang siswa atau murid itu istilahnya menghormati guru tersebut. Bagaimana cara bukan menghormati gurunya, tapi ilmu yang diberikan guru kepada anak didik. Iya. Mungkin ranahnya ke agama. Mungkin Pak Raji atau Bang Boy lebih. Baik kira-kira nambahkan ya. Perlu atau tidak guru itu punya kemampuan marah ya? Kalau Atau nggak ya- boleh marah gitu ya? Ya, Karena gini Bapak, beberapa sekolah sekarang ada yang memang menerapkan aturan kepada guru-gurunya supaya tidak boleh memarahi. Bahkan memukul mungkin. Ya, apalagi memukul kan? Marahnya nggak boleh kan? Iya. Itu gimana kira-kira ya? jadi kalaunya pendidikan itu diwajibkan Iya, seorang guru itu ada marahnya. iya, Karena kan kalaunya pendidikan itu kata apa di dalam agama itu kan anak yang berumur 10 tahun kalaunya tidak sholat itu wajib dipukul. itu bentuk Itu bentuk marahnya kita marahnya untuk kita, mendidik tadi untuk gitu kan? mendidik. Karena karakter kata Al-Imam Al-Habib Abdullah ibni Alwi Al-Haddad Sahibul Ratib, kebiasaan seseorang itu kalaunya sudah melekat di dalam diri itu sulit dirubah. Cara merubahnya itu adalah dengan ketegasan, dengan Iya. kemarahan itu. Iya, Sama kata guru Bapak Arif tadi, terutama dalam akhlak. iya, Kalaunya karakter siswa itu akhlaknya itu rendah, iya. berarti kita wajib memarahi Iya. seorang anak itu. Namun yang perlu jadi catatan tadi marahnya bukan marah emosi, Iya. tapi marah yang memang ada keterampilan Iya. marahnya, yang masih sehat Ya. berpikirnya. Kalau emosi kan akhirnya kan akalnya hilang gitu kan ya. Jadi masih menggunakan akal untuk mendidik gitu ya marahnya gitu kan ya, bukan yang untuk menghukum tanpa ada maksud pendidikan gitu. Ya guru ya gitu ya. Agar Iya. merubah karakter Iya. peserta didik kita ini. Iya. Nah, jadi mungkin Pak Juna ya sepakat ya Iya. kira-kira ya bahwa guru itu sebenarnya harus bisa marah juga gitu ya. Kira-kira apa? Bukan bisa marah sih, punya kemampuan marah gitu. Ya, jadi kalau zaman dulu kan orang menyerahkan anaknya ke pondok pesantren, ke sekolahan itu terserah sekolahan, terserah pesantren mau dipukul, mau di apa, yang penting kan mendidik anaknya itu senang Kalau sekali orang kalau tuanya. anak saya nanti nakal, pukul aja nggak apa-apa Iya. gitu ya. Biasanya kan dulu Ya, gitu seperti ya. itu, kan. Iya. Kalau sekarang kebalikannya, kalau dipukul orang tuanya melaporkan ke KPAI, Iya. ke dinas pendidikan, itu fakta yang terjadi kan. Tapi pukulannya tadi tetap ya, pukulan yang mendidik sebenarnya ya, Mendidik, bukan pukulan iya. emosi. Kalau pukulan emosi jelas bermasalah Iya. juga kan ya, Iya. bermasalah juga ya. Betul. Makanya ya guru-guru di pondok biasanya mualim-mualim di pondok kalau mukul itu bukan pukulan yang membuat memar gitu kan ya, bukan pukulan, tapi pukulan yang membuat dia jera sehingga tidak mengulangi lagi kesalahan-kesalahan yang sama. Mungkin seperti itu. Nah, kalau menurut Pak Raji nih gimana nih? Tadi kan sudah disederhanakan oleh teman-teman sekalian. Kalau saya mungkin agak dikatakan sedikit berbeda juga tidak.
Karena kalau konotasi kita tentang memaknai daripada pukulan, ntar orang-orang di luar sana pada Iya, kalau nggak salah paham ya. menjadikan kalimat Iya. ini langsung udah main pukul. Iya. Nah kalau di standarisasi fikih kan kalau yang 10 tahun nggak sholat kan pukul tadi ya. Tapi sekali lagi kami berpendapatnya pukul itu sekali lagi bukan menjadi tujuan, tapi itu cara terakhir sudah. Iya. Karena standar fikih itu kan disebutkan pukulnya pun juga ghaira mubarrihin, dengan standar yang tidak memberikan kecederaan yang sifatnya fatal. Kepala jangan, mungkin Iya. bagian tangan atau Iya. ini. Iya. Nah kalau dikatakan keterampilan marah itu memang harus ada. Kami pernah waktu di Pasca Sarjana dulu waktu bersama guru kami Dr. Yanus Abu Bakar pernah menanyakan terkait tentang marah ini. Kalau merambat kepada sebuah pelanggaran, apakah pelanggaran itu boleh nggak ditiadakan di dalam sebuah lembaga pendidikan? Ternyata beliau mengatakan punishment itu memang harus ada. Iya. Artinya sebuah sanksi itu memang harus ada. Oleh karenanya ketika seandainya ada seorang siswa atau katakanlah kalau di bahasa pesantren kan namanya santri melakukan kesalahan, itu pun ternyata budaya rotan itu pun memukul. Iya, Rotan. Ya kesimpulannya kan cuma satu, tidak akan dipukul kalau memang tidak melakukan sebuah pelanggaran itu. Iya. Nah jadi kalau dikatakan mesti nggak marah, ya kalau seandainya memang kalau nggak perlu marah nggak kenapa harus Iya. marah. Tapi kalau memang kayaknya memang harus marah. Iya. Nah berarti kita mengacu kepada apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i, man istaghdab wa lam yughdab fa huwa himar. Ya mungkin seperti itu Pak Juna ya. Kalau memang waktunya memang marah, tapi malah memang nggak marah, oh ini seperti Iya. keledai diibaratkan seperti Iya. itu. Jadi ada takaran kalau memang tidak perlu marah nggak usah marah. Iya. Kalau memang harus marah ya silakan Jadi marah. bentuk ketegasan tadi kalau kita kategorikan tuh ada mungkin ada level-level Ada tertentu. levelnya. Ya, mulai dari misalnya teguran dulu Iya. gitu kan ya, teguran secara tidak langsung, Iya. secara langsung ya, sebelum nanti sampai pada tingkatan yang pukulan tadi gitu ya. Tapi supaya tidak salah memaknai memahami pukulan, bahwa pukulan itu bukan pukulan yang mencederai tapi pukulan yang mendidik ya, Mendidik, supaya ada efek jera dan tidak mengulangi lagi kesalahan yang sama. Jadi Iya. sedikit juga nambahin kan ini juga kesimpulan ya dari Iya. saya ini. Dari teori pendidikan itu sebenarnya kalau dari agama, dari kacamata agama itu ada at-targhib wa tarhib. Iya. Jadi kita kembali kepada tema awal tadi tentang keadilan. Jadi kalau dalam teori modern disebut reward dan punishment. Iya. Jadi yang salah ditegur, Iya. yang pelanggaran keras ya bisa dipukul, tapi juga harus adil, yang mana yang berprestasi Iya. dapat pujian, dapat hadiah dan lain-lain. Iya. Jadi itu seimbang, bukan hanya memukul atau memarahi saja, tapi juga yang mau berprestasi juga Iya. Diberikan juga. Dan ada hal lebih penghargaan. ya? Iya. Itulah keadilan juga kan. Iya, dan reward itu tadi dilihat kalau dari sisi prestasi bukan hanya sekedar angka gitu kan ya, Ya. tapi segala sesuatu peningkatan dalam bidang apa saja itu Iya. bisa dikatakan sebagai sebuah prestasi. Artinya bukan hanya nilai yang tinggi saja atau Iya. angka yang tinggi saja, tapi satu kebernilaian peningkatan yang dialami oleh siswa itu pun harus dapat pujian juga atau harus Iya. dapat reward juga gitu kan ya. Adil tadi ya. Iya. Mungkin kita kalau melihat dari catatan sejarah, permasalahan tentang reward sebuah penghargaan ini bukan sekedar di dunia pendidikan. Dulu di antara sahabat Nabi ketika melakukan sesuatu yang membuat Nabi senang, Nabi mengatakan ini uhibbuka, aku Iya. cinta kepadamu. Artinya menunjukkan sebuah ada dorongan, ya tetaplah melakukan kebaikan tersebut. Jadi Iya, biasa motivasi. Jadi sahabat termotivasi saat itu. Iya, ya baik ya. Ya sangat-sangat manfaat sekali ya bahasan-bahasan kita pada malam hari, dan ini mungkin kita tetap kita harapkan bahwa ini tidak hanya manfaat di kita, tapi juga manfaat yang lebih luas untuk sahabat-sahabat kita yang di luar sana. Mungkin untuk bahasan kali ini kita cukupkan dulu. Ya, kita anggaplah ini part satunya. Kita lanjutkan nanti ke part-part yang selanjutnya, karena tentu banyak masih bahasan kita terkait dengan tema kita hari ini, pendidikan masa kini, masa gitu kan. Nah, ada bahasan-bahasan lain lagi nanti di part 2, sahabat-sahabat sekalian. Kita akan bahas lagi lebih banyak mengenai pendidikan masa kini, masa gitu, terkait dengan misalnya apakah guru harus memiliki kemampuan humor yang baik untuk bisa membawa suasana dalam pembelajarannya. Kita juga akan bahas nantinya mengenai apakah kesejahteraan guru atau kesejahteraan pendidik itu berpengaruh terhadap kinerjanya ketika dalam pembelajaran. Dan kita juga akan bahas nanti ada satu mungkin
apa ya, isu yang lagi apa asik atau viral juga nih di tengah-tengah masyarakat mengenai guru yang biasa katanya mengeluarkan kata-kata atau sikap yang cabul gitu ya. Kontroversial bagus. Iya, nah ini kita bahas juga nanti ya. Baik, sahabat-sahabat sekalian, nantikan part 2-nya dari bahasan kita di elaborasi ini. Demikian untuk hari ini, terima kasih banyak Bapak-bapak, sahabat-sahabat sekalian. Semoga bermanfaat untuk sahabat-sahabat yang di luar sana. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.